Hai hai, ketemu lagi nih sama Pitania Kamarati. Nggak bosen kan? Semoga aja nggak bosen. Kenapa sih susu itu penting untuk bayi atau anak? Ini ngomongin susu buat anak yang sudah disapi alias tidak mendapatkan ASI lagi ya. Tapi ingat, untuk pemberian susu selain ASI, selalu konsultasikan kepada dokter spesialis anak. Susu mengandung kalori, protein, kalsium, juga IGF-1 yang dapat mendukung pertumbuhan tulang. Penelitian ini membuktikan ternyata tinggi saat dewasa berhubungan dengan tingkat konsumsi susu saat kanak-kanak. Penelitian di Australia menunjukkan bahwa kebutuhan kalsium, fosfor, magnesium, potasium, iodin pada anak peminum susu lebih terpenuhi dibanding yang tidak minum susu. Tapi indeks massa tubuh bedanya tidak berbeda signifikan. Buat yang khawatir susu bisa bikin kegemukan, ternyata nggak terbukti loh, selama jumlahnya sesuai ya. Penelitian ini dilakukan pada anak-anak alergi yang tidak minum susu sapi. Dari anak-anak ini, mereka yang kemudian minum susu setelah setahun tidak minum susu lebih tinggi secara signifikan dibanding mereka yang tidak minum susu. Artinya, minum susu dapat berpengaruh terhadap tinggi badan anak. Penelitian ini menunjukkan kalau anak yang tidak minum susu sapi memiliki level kalsium yang rendah dan kesehatan tulang yang buruk. Selain untuk tulang, kalsium juga penting loh untuk gigi. Senada dengan penelitian sebelumnya, anak-anak yang tidak minum susu secara signifikan lebih rendah densitas tulangnya dibanding yang minum susu teratur. Ini mungkin gak langsung kerasa, tapi akibatnya bisa dirasakan jauh hari setelahnya. Yang densitas tulang rendah gampang banget kena osteoporosis. Segala penelitian ilmiah yang dilakukan setuju untuk meningkatkan asupan susu dan produk turunannya untuk kesehatan tulang saat dewasa kelak. Anak-anak diikuti selama 65 tahun. Ternyata yang rutin minum susu waktu kecil lebih bagus keseimbangannya saat lansia dan lebih banyak waktu berjalannya dibanding yang tidak rutin minum susu. Kekurangan kalsium dan vitamin D karena asupan susu yang kurang setelah periode penyapihan dapat berkontribusi terhadap stunting. Tinggi saat dewasa dapat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi susu di masa kanak-kanak. Itu tadi semua adalah bukti ilmiah mengenai susu. Semoga bisa dipahami. Jadi menurut Bu Ibu, susu penting gak? Oh iya, tapi kan kalau udah makan, kebutuhan kalsiumnya bisa terpenuhi dari makanan. Gak perlu susu dong. Kita hitung dulu yuk satu-satu. Ini adalah kebutuhan kalsium harian yang direkomendasikan pada anak. Dalam 100 gram ikan tuna ada 10 mg kalsium. Artinya, kalau kebutuhannya 700 mg kalsium per hari, anak 1 tahun butuh makan ikan tuna 7 kilo per hari. Dalam 400 gram salmon fillet ada 35,6 mg kalsium. Kalau butuhnya 700 mg per hari, berarti butuhnya 8 kg per hari. Duh ibu-ibu, mohon maaf ya, saya sudah tak mampu menghitung. Coba tolong hitungin deh, berapa banyak brokoli yang harus dimakan anak untuk mencukupi 700 mg kalsium per hari. Di dalam 1 gelas susu ada 305 gram kalsium. Cukup 2-3 gelas per hari. Kebutuhan kalsium sudah tercukupi.
Contoh lain, kalau sudah dikombinasi nih ya, kesimpulannya emang benar susu itu nggak wajib, dengan catatan makanan yang dikonsumsi anak sudah mencukupi kebutuhan kalsiumnya. Masalahnya, toddler alias anak di atas setahun itu lagi masa transisi, masih belajar makan. Kalau udah pinter makan sih, makanya sih ya alhamdulillah. Tapi kalau makan aja pilih-pilih, yakin kebutuhan kalsiumnya tercukupi. Padahal ini kita baru ngomongin kalsiumnya, belum mengenai makronutrien dan mikronutriennya yang lainnya. Sudah sebanyak ini. Karena periode anak-anak terutama 1000 hari pertama tidak bisa diulang. Jangan menyesal di kemudian hari karena gak ada gunanya. Gimana? Udah sepakat kan sekarang kalau susu itu penting? Kalau udah sepakat semua, kita lanjut. Ada satu pertanyaan. Tinggi badan tergantung genetik bukan? Kalau orang tuanya pendek, nenek kakeknya pendek, masa bisa anaknya jadi tinggi walaupun minum susu? Bu ibu, tahu nggak kalau beberapa puluh bahkan ratus tahun yang lalu orang Jepang terkenal pendek-pendek? Tapi karena nutrisi stimulasi yang optimal, sekarang lihat deh, orang Jepang tinggi-tinggi, bahkan menyamai orang Eropa. Jadi genetik berpengaruh nggak nih? Kalkulator tinggi potensi genetik. Cus ke webnya IDAI deh, carilah kalkulator yang beginian. Ini contoh ya, misalnya anak tinggi 160 cm, ibu juga, anaknya perempuan, maka kelak saat dewasa tinggi potensial genetiknya berkisar antara 145 sampai 162 cm. Terus si anak perempuannya nikah sama yang tingginya 170 cm, punya anak laki-laki. Kebayang gak seberapa tingginya? Hampir setinggi pintu bu ibu. Sekian video saat ini, semoga ibu-ibu paham dan semoga bermanfaat.